Dia salah satu tahanan di Barreskrim Polri, ya, dan yang melakukan penganiayaan diduga adalah sesama penghuni atau tahanan dari Barreskrim Polri juga. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang beriman, dimanapun saat ini Anda berada, di sini Madya memberikan informasi kembali ya mengenai kasus penistaan agama yang dilakukan oleh orang yang bernama M. Kosman ya bin Sunet atau MKC. Nah, orang ini kan sudah ditahan ini, akan tetapi kembali informasi yang terbaru dari kepolisian bahwa orang ini dianiaya ya sesama tahanan di dalam rutan ya, di dalam tahanan yang dilakukan oleh kepolisian. Oleh karena itu, mari kita simak saja informasinya ini, detailnya itu seperti apa. Informasi dia dipukulin, dianiaya di sesama tahanan ya. Mari kita simak saja informasinya ini agar kasusnya nih jelas, informasinya tidak simpang siur yang ujung-ujungnya nanti dibuat asumsi negatif liar kembali oleh para pengikut ajaran Paulus ini ya, saudara-saudaraku ya. Oke, mari kita simak saja kelanjutannya. Oke, bahasannya. Terbaru yang kami dapatkan dari CNN dan beberapa media lain menyatakan bahwa Muhammad KC atau Muhammad Kosman melaporkan adanya penganiayaan di rutan Barreskrim. Tersangka kasus dugaan penistaan agama Muhammad Kosman alias Muhammad KC melaporkan tindak kekerasan dan dugaan penganiayaan yang dialaminya selama mendekam di rumah tahanan Barreskrim Polri. Oke, sahabat-sahabatku ya. Jadi beritanya cukup jelas sudah ya, dari dikonfirmasi juga kita bisa lihat dari kepolisian, kemudian juga di media-media medsos maupun media tabloid harian, media surat kabar ya juga cukup jelas memberitakan bahwa MKC ini kena babak belur ya, dipukulin ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini informasinya sudah cukup jelas apa yang terjadi pada MKC ini. Ya, tapi yang jelas informasinya kembali bahwa dia dipukulin ya dalam posisi sesama tahanan, bukan dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait yang luar, tetapi dari sesama tahanan. Oke, kita langsung kembali ya informasinya. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Rusdi Hartono mengatakan pihaknya telah menerima laporan tersebut dan melakukan penyidikan. Nomor 0510-Romawi 8-2021-Barreskrim. Atas nama pelapor Muhammad Kosman, kasusnya adalah pelapor melaporkan bahwa dirinya telah mendapat penganiayaan dari orang yang saat ini jadi tahanan di Barreskrim Polri, kata Rusdi kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Jumat 17 bulan 9. Rusdi mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi dan mengumpulkan bukti-bukti yang relevan. Oke, nah di sini sudah membuktikan ya bahwa yang melakukan penganiayaan itu bukan dari luar, tetapi dari para sesama tahanan itu sendiri. Jadi tuduhan si mulut Paul Jang ini ya di medsos dengan mengatakan tuh menuduh MUI lah, menuduh menteri lah, polisi lah, ini terbantahkan, patah semua. Ini hanya hujatan yang dilakukan oleh Paul Jong ini ya. Padahal yang melakukan penganiayaan itu sesama tahanan di dalam itu sendiri. Oke, kita lanjut kembali yang disampaikan. Dalam hal ini, perkara tersebut telah dalam status penyidikan. Artinya, penyidik menemukan dugaan pelanggaran pidana dalam peristiwa yang dilaporkan itu. Nanti, dari alat bukti itu akan dilakukan gelar perkara dan akan menentukan tersangka dalam kasus ini. Jelasnya, ia menerangkan kasus dugaan penganiayaan itu diduga dilakukan oleh sesama tahanan. Jadi cukup jelas ya, apa yang diinformasikan ini sudah pet sekali dan bisa dipertanggungjawabkan karena sudah ada dari informasi kepolisian, dari media-media. Jadi cukup jelas penganiayaan ini sesama tahanan yang pada saat di dalam. Oke, kita lanjut. Yang berada di Barreskrim Polri.
Sebagai informasi, KC ditangkap polisi pada 24 Agustus lalu di Banjar Untal-Untal, Kuta Utara, Bali, saat tengah bersembunyi dari kejaran polisi. Dia berperkara karena video ceramah yang diunggahnya berpolemik dan menuai kontroversi. Salah satu yang mencuat ialah terkait Kitab Kuning dan Nabi Muhammad yang diunggah dengan judul Kitab Kuning Membingungkan. Kitab Kuning ini hanya usaha manusia yang barangkali benar. Tapi apakah menyimpang dari Quran ya? Kenapa? Karena Quran tidak memerintahkan harus membaca hadis dan fikih. Al-Quran lebih memberikan isyarat orang harus membaca Taurat dan Injil, kata Muhammad KC dalam video tersebut. KC dijerat pasal berlapis dengan ancaman penjara hingga 6 tahun. Ia dipersangkakan penyidik melanggar pasal 28 ayat 2, Jungto pasal 45A ayat 2 UU ITE atau pasal 156A KUHP. Baris Krim Polri telah menerima satu laporan polisi, yaitu LP nomor 0510-8 Romawi _2021 Baris Krim atas nama pelapor Muhammad Kosman. Kasusnya adalah pelapor melaporkan bahwa dirinya telah mendapat penganiayaan dari orang yang saat ini menjadi tahanan di Bareskrim Polri. Sudah ditindaklanjuti laporan polisi ini, telah memeriksa 3 saksi, kemudian juga mengumpulkan alat-alat bukti yang relevan. Dan pada saat ini kasusnya sudah pada tahap penyidikan. Dan tentunya penyidik sedang mengumpulkan alat-alat bukti lainnya yang relevan tentunya untuk menuntaskan kasus ini. Nanti dari alat bukti itu akan dilakukan gelar perkara dan akan menentukan tersangka dalam kasus ini. Yang pasti adalah kasus ini telah ditangani oleh kepolisian dan tentunya akan dituntaskan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi itu saja dapat disampaikan. Pastikan bahwa kasus tersebut telah ditangani dan akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian, terima kasih rekan-rekan sekalian. Ya. Terkait kasus yang Subang kan sudah 1 bulan, sejauh ini sudah ada perkembangan apa? Sudah ada penambahan juga kan tim dari Bareskrim? Iya, memang sudah mendapat backup penuh dari Bareskrim. Tim pun masih bekerja dan mudah-mudahan akan ada perkembangan positif ke depan. Ya. Tapi sekarang masih berjalan semuanya. Dan memang sudah mendapat backup penuh dari Bareskrim untuk penuntasan kasus di Subang tersebut. Nanti kita tunggu saja perkembangannya. Sudah semakin mengerucut Pak, dari barang bukti lalu dari keterangan saksi sudah mengerucut ke tersangka. Ya mudah-mudahan saja kita lihat perkembangan ke depan. Ketika nanti sudah ada tersangkanya pasti publik akan tahu, tentu saja. Ya. Yang pasti Bareskrim telah membackup penuh untuk penuntasan pengungkapan kasus di Subang tersebut. Sudah 1 bulan lagi Pak, tapi belum terungkap juga. Kemudian apa sih Pak yang jadi kesulitan dari pihak kepolisian Pak sampai harus turun dari 1 bulan? Ya tentunya ini kan masalah yang kompleks ya. Penyidik harus betul-betul meyakinkan ketika mengungkap satu kasus, apalagi sampai memunculkan tersangkanya, ini melalui proses yang panjang. Harus ada bukti-bukti yang kuat sehingga bisa kita menunjuk salah seorang bisa menjadi tersangka. Bukti-bukti inilah yang sekarang dikumpulkan oleh penyidik, ya, tentunya dengan cara-cara yang ilmiah untuk pembuktian ini, ya. Karena memang tidak mudah untuk mengungkap itu, perlu ketelitian, perlu keyakinan. Pelapor itu Muhammad Kosman yang tadi itu Pak, Ya. itu tuh dia siapa dan dugaannya itu maksudnya terjadi penganiayaan di dalam hutan atau sejumlahnya seperti Ya betul, dia salah satu tahanan di Bareskrim Polri, ya. Dan yang melakukan penganiayaan diduga adalah sesama penghuni atau tahanan dari Bareskrim Polri juga. satu sel gitu Pak? Iya, di sel kan ada perkamar seperti itu.
Maksudnya pengawasan dari tahtinya itu gimana Pak? Ya nanti kita teliti lagi sampai terjadi seperti yang jelas memang terjadi penganiayaan, sudah proses penyidikan dan kita tunggu saja untuk menentukan tersangkanya. Ya. Itu di Ya, oke, rekan-rekan sekalian, yang penting terkait ini Pak, ini yang minta nakes untuk dijaga lebih di sana Pak, di Papua. Itu bagaimana Pak tanggapan Barreskrim sendiri Pak? Ya tentunya kan itu sudah menjadi hal yang diperhatikan oleh Mabes Polri. Bagaimana peningkatan daripada eskalasi aktivitas dari KKB ini sendiri. Itu menjadi perhatian Mabes Polri dan juga TNI. Sekarang sedang diupayakan mengembalikan lagi kondisi daripada Papua untuk kondusif. Itu sedang dikerjakan dan tentunya ketika ada dorongan untuk bagaimana bisa mengamankan nakes, yaitu menjadi perhatian daripada TNI Polri untuk bisa mengamankan itu, sehingga pelayanan kesehatan di Papua bisa berjalan dengan baik. Kalau nakes-nakesnya sendiri Pak, sekarang yang kemarin seperti serang itu sudah ada update-nya terbaru nggak Pak? Kondisinya bagaimana, apakah mereka dipulangkan ke tempat mereka masing-masing atau bagaimana? Nanti kita update lagi masalah itu, ya, untuk masalah nakes di Papua. Pak, tapi sudah bisa dipastikan muncul, maksudnya kan ada salah satu tersangka juga ya, tersangka Barreskrim yang membuat video itu Pak. Produser Auza, ya. Nah, dia membuat video itu katanya yang melakukan pemukulan itu adalah polisi. Nah, itu bisa dibantah atau gimana Pak sebenarnya Pak? Yang melakukan nanti akan menjadi tersangka. Beberapa hari ke depan, ya, penyidik akan melakukan gelar perkara dan menentukan tersangkanya. Kalau sampai sekarang penyidik belum bisa menentukan siapa tersangkanya, seperti itu. Nanti beberapa hari ke depan ketika ada penentuan tersangka, kita akan tahu siapa tersangkanya dan latar belakang dari tersangka itu sendiri. Kita tunggu saja. Antar tahanan terjadi perkelahian atau gimana Pak? Konteksnya? Ya karena saja, ya, penganiayaan yang dilakukan oleh sesama penghuni dari tahanan Barreskrim Polri. Oke, berarti menepis pernyataan Joseph Paulsen yang mengatakan bahwa jenderal polisi yang mukulin PC Pak ya? Kita belum menentukan tersangkanya. Sekali lagi, penyidik akan menggelar perkara, ini sudah dalam penyidikan, penyidik akan menggelar perkara dan menentukan tersangkanya. Sekarang tersangkanya belum ditentukan, ya. Kalau untuk kondisinya sekarang ini gimana Pak? Habis dianiaya gitu, apakah dia dirawat di klinik atau gimana Pak? Enggak, yang bersangkutan masih di tahanan, semua dilayani kesehatan, ya, tetap ada di rumah tahanan negara Barreskrim Polri. Oke, rekan-rekan sekalian. Oke, Madia kira sudah cukup jelas ya apa yang disampaikan dari yang jelas dari kepolisian, dari media-media juga sudah menjelaskan bahwa yang melakukan penganiayaan itu sesama tahanan dan kasus ini juga masih di dalam proses ya, siapa nanti tersangka kembali yang melakukan itu. Jadi ini menepis hujatan-hujatan Paul Jang dan para apologit-apologit lain yang bermain liar, yang kemudian ujung-ujungnya menuduh kepada ajaran Islam lah, ormas lah, MUI lah, macam-macam, menuduh hujatan-hujatan liar seperti itu. Karena kasusnya sudah cukup jelas. Oke, demikian kurang lebihnya Madia mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.